rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jadi kita masih lanjut dengan topik dan pembahasan yang menarik, karena di episode kali ini masih seputar tentang Dosen Daily sesuai dengan topiknya kita ya. Tapi ini lagi-lagi pertanyaan yang sering muncul entah di email saya atau kadang di Instagram, di DM, ada juga di kolom komentar. Nah, ini cukup banyak juga pertanyaan, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu saya rangkum. Oh, tentang ini next episode. Oh, tentang ini next episode. Bahkan ada juga yang request dong jawabannya itu di video gitu supaya lebih detail. Oke, saya akan coba bahas, dan ini adalah salah satu yang paling menarik buat teman-teman semua yang memang ingin menjadi dosen, seputar tentang sertifikasi dosen atau Serdos ya. Nah, ini baru aja saya dapat pertanyaan ini di DM. Saya sudah coba menjawab, tapi mungkin kurang jelas, dan saya coba jelaskan lagi dan lebih detail lagi di video kali ini. Nah, Kak, waktu itu ada yang nanya, Kak, saya baru jadi dosen bulan lalu, udah keluar SK-nya, bisa nggak saya langsung daftar untuk ikut tes Serdos? Nah, jawabannya apa? Jawabannya tidak semudah itu, Fergus. Ya, jadi kalian itu untuk mengikuti sertifikasi dosen atau Serdos itu bukan maunya kita, ya. Jadi ada beberapa istilahnya skala prioritas orang yang layak ikut tes Serdos alias sertifikasi dosen, ya. Karena Serdos itu benar-benar istilahnya kalau dokter ya kita sudah tersertifikasi gitu ya. Jadi untuk praktek kemana-mana sudah layak lah gitu, sudah dipandang gitu. Bukan berarti yang belum Serdos tidak dipandang, bukan. Tapi kalau kita punya sertifikasi tentunya sudah lebih dipercaya, sudah lebih profesional gitu ya. Nah, jadi tentunya akan banyak yang mengantri untuk mengikuti tes sertifikasi dosen atau yang biasa kita sebut tes Serdos. Nah, apa sih yang skala prioritas apa yang biasanya dilihat untuk kita calon yang terserdos ini layak untuk mengikuti tes tersebut ya. Di sini ada beberapa poin, saya coba rangkum menjadi 5 poin kira-kira ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya IDN, rajin-rajinlah mengikuti Tridharma. Apa itu Tridharma? Ya, biasa ya, di video sebelumnya saya udah pernah bahas penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran. Jangan cuma ngajar toh, penelitian PKM enggak. Atau cuma penelitian PKM ngajarnya ngacok misalnya kayak gitu ya. Karena semua ada poin penilaiannya, walaupun kalian mungkin nggak tahu, oh ternyata sama ini saya dinilai gitu ya. Jadi semua ada penilaiannya. Kalau kalian rajin, tentunya kalian akan dinyatakan layak untuk mengikuti tes Serdos oleh atasan atau pimpinan kalian gitu. Jadi yang pertama tentunya adalah jabatan akademik ya, jabatan akademik. Mereka akan melihat jabatan akademik kamu itu apa. Kemudian apakah kalian rajin gitu ya mengikuti atau menjalankan Tridharma gitu. Dan yang kedua adalah pendidikan terakhir tentunya. Karena masih S1 ada ya, tapi mungkin sekarang udah jarang ya pendidikannya masih S1 udah jadi dosen, karena memang standarnya sekarang untuk menjadi dosen adalah S2. Jadi prioritasnya tentu adalah jabatan akademik dan tentunya pendidikan terakhir minimal S2. Dan poin yang ketiga adalah nilai TKDA. Ya, nilai TKDA. Nah, di sini ada TKDA, ada TKBI gitu ya. Jadi ini semacam kayak kalau di PNS mungkin kayak semacam tes psikotes gitu kali ya. Saya juga nggak pernah ikut tes PNS sih. Cuman kurang lebih tesnya seperti itu gitu. Ada tes pengetahuan umum dan ada tes bahasa Inggris gitu. Nah, jadi ada nilai tesnya yang nanti nilai tesnya akan dihitung, kemudian diakumulasi dengan nilai dari deskripsi diri. Nah, itu nanti kalau nilainya dinyatakan layak, baru bisa lulus atau mengikuti atau selanjutnya lulus Serdos tersebut. Tuh ya. Kemudian yang keempat adalah pangkat dan golongan. Nah, balik lagi untuk mendapatkan pangkat dan golongan tentunya bisa dibilang kalian harus rajin Tridharma.
sayang banget kalau kalian itu adalah dosen yang berpotensi, ngajarnya bagus tapi PKM penelitiannya nggak dijalankan dengan baik, atau sebaliknya PKM penelitian doang, dijarnya atau pengajarannya tuh ogah-ogahan gitu. Jadi yang namanya dosen tridharma, tiga-tiganya tuh harus jalan berimbang, beriringan gitu. Tentunya capek ya, tapi kan itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai dosen. Jadi ya semangat, yang penting serdos. Dan yang terakhir adalah masa kerja dosen. Ya, masa kerja dosen dari TMT jabatan fungsional pertama gitu. Karena biasanya kalau saat itu saya tuh ikut serdos kalau nggak salah 2014 bergabung menjadi dosen tetap, kemudian kan harus 2 tahun dulu biasanya supaya tridharmanya bisa dilihat layak apa enggak. 2016, kemudian 2016 ikut rajin-rajin lah ikut kegiatan sana sini, baru bisa serdos di 2018 dan lulus 2019. Jadi buat teman-teman yang masih suka nanya, Kak, saya baru sebulan yang lalu dapat SK Rektor, sudah diterima menjadi dosen tetap di kampus A, misalnya gitu ya, kampus XXX. Kemudian bulan depan saya mau ngajuin ikut serdos, bisa nggak, Kak? Jadi tidak semudah itu, sekali lagi karena kalian harus membuktikan bahwa kalian memang layak untuk ikut sertifikasi dosen. Sekali lagi, semua yang kalian lakukan akan dinilai oleh pimpinan kalian, akan dilihat layak atau eligible atau tidak. Ya, bicara tentang eligible, tentunya untuk sertifikasi dosen ini sekarang sudah pakai aplikasi, gitu ya, sudah pakai aplikasi namanya Sister. Zaman saya memang sudah mulai Sister, tapi zaman senior saya setahun sebelumnya, jadi sebelum 2018 kalau nggak salah, itu teman-teman saya belum pakai sisteran gitu. Jadi Sister itu adalah suatu aplikasi atau akun masing-masing dosen yang semua sudah terintegrasi di situ. Kalian istilahnya kayak sosial medianya dosen. Ada bukti penelitian, bukti PKM, bukti surat-surat SK Rektor, keputusan dekan, surat tugas dekan, dan sebagainya gitu. Jadi yang membuktikan bahwa kalian eligible untuk mengikuti sertifikasi dosen. Lengkapi semua data diri yang diperlukan atau diminta di Sister tersebut, karena kalau nggak lengkap tentunya kalian akan diminta lengkapi, kelamaan nanti keburu disalip sama teman-teman yang lain. Jadi kalian nggak jadi ikut serdos, dan nanti segera diupdate apapun yang kalian lakukan. Misalnya dapat surat tugas baru, scan upload gitu ya. Dapat lagi yang baru, scan upload. Sertifikat ada yang baru, scan upload. Begitu juga kegiatan tridharma yang lainnya. Jadi teman-teman semua, sekali lagi mudah-mudahan menjawab pertanyaan kalian yang masih bingung tentang serdos. Ya, jadi semua kembali lagi ke pimpinan dan tentunya ke kampus dan fakultas ya. Kalau memang kalian layak atau eligible untuk ikut sertifikasi dosen, tentunya kalian akan langsung ditarik. Silakan persiapkan diri bulan depan kalian ikut tes serdos. Tapi kalau belum, mungkin ya tanya-tanya aja ke fakultas atau ke bagian SDM. Saya mau dong serdos, kapan ya giliran atau kesempatan saya gitu. Ya, karena banyak juga di fakultas saya saat ini yang sebenarnya ada yang sudah layak tapi belum waktunya dia gitu ya. Sekali lagi itu ada prioritasnya dan ada gilirannya biasanya. Oke, tetap semangat walaupun belum serdos, jalankan tridharmanya dengan baik, karena tentunya apa yang kalian lakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi lakukan aja dengan semangat, dengan tulus, insya Allah nanti giliran kalian untuk mengikuti tes serdos. Oke, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.